tujuan saya bukan untuk menilai, melainkan untuk berkolaborasi. Ya, saya ingin bersama-sama melihat proses pembelajaran di kelas. Tujuannya supaya kita bisa saling belajar dan memastikan siswa mendapatkan pengalaman belajar yang baik. Kita jadikan ini momen yang menyenangkan ya, di sini ya. Terima kasih Bu Dani, senang sekali mendengarnya. Jadi nggak sama-sama. Nah, Gusti, saya lihat besok rencananya akan mengajarkan materi apa. Ini setelah saya periksa tentang siklus air ya. Oke, iya. Coba bisa diceritakan sedikit tentang tujuan pembelajaran yang mesti dirancang. Ini Bu Dani, jadi tujuannya itu ada tiga poin. Yang pertama itu siswa bisa menjelaskan tahapan siklus air dengan bahasa mereka sendiri. Kedua, mereka bisa mengidentifikasi contoh penerapan siklus air dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, mereka bisa membuat model sederhana siklus air tersebut. Bagus, bagus. Saya suka tujuan yang operasional seperti itu, jelas dan apa ya? Kira-kira apa yang akan siswa lakukan? Nah, untuk mencapai tujuan-tujuan ini, Bu Siti sudah siapkan strategi atau model pembelajaran apa? Saya berencana menggunakan model pembelajaran proyek sederhana, Bu. Jadi siswa akan saya minta untuk membuat diorama mini siklus air dari bahan bekas. Namun sebelum itu mereka akan menonton video, Bu. Lalu berdiskusi dengan kelompok untuk mengidentifikasi setiap tahapannya. Saya harap dari proyek ini mereka tidak hanya sekedar hafal, tapi benar-benar bisa memahami konsepnya. Seperti itu dari Menarik sekali ya intinya. Nah, pembelajaran basis proyek ini memang sangat relevan untuk mendorong pembelajaran mendalam, di mana siswa bisa berpikir kritis dan berkreasi ya, berkesadaran, kemudian bermakna dan mengembirakan. Lalu bagaimana dengan penilaiannya, Bu Siti? Untuk penilaiannya, untuk asesmennya, saya menggunakan asesmen formatif, Bu. Jadi saat diskusi, saya akan mengamati bagaimana partisipasi mereka dalam kelompok. Nah, untuk produk dioramanya, saya akan menilai kelengkapan tahapan siklus airnya, kreativitasnya, dan penjelasan-penjelasan yang mereka berikan. Nah, di akhir ada kuis singkat untuk mengecek bagaimana pemahaman konsep mereka. Luar biasa. Oke. Nah, asesmen sudah terintegrasi dengan baik. Nah, Bu Siti, selama saya observasi nanti, kita sepakati ya, apa yang jadi fokus utama kita? Bagaimana kalau kita fokus pada keterlibatan siswa dalam proses diskusi dan pembuatan proyek? Kita lihat sejauh mana mereka berkolaborasi dan bertanya untuk memecahkan masalah saat mereka